orang yang sendablek apapun, kalau punya anak buah sehebat itu, nggak digaji tapi kerjanya sungguh-sungguh dan selalu berhasil. Ngerti kata itu? Sekejam-kejamnya seorang pemimpin, jatuh hati nggak? Pasti jatuh hati. Maka itu berkali-kali saya berkata kepada semua kita dalam komunitas ini, dalam tim ini, jangan uang jadi ukuran. Awas. Sungguh begitu uang jadi ukuran, rusak semua ini. Rusak semua. Hati-hati, saudara. Jangan selalu menuntut. Kenapa jerih payahku nggak dihargai? Stop katakan kalimat itu. Siapa menghargai Yusuf? Dia cuma budak saja. Tapi penyertaan Yahweh itu yang luar biasa. Nah, otomatis sekejam apapun seorang pemimpin, kalau punya pegawai atau anak buah atau karyawan seperti itu, pasti akan jatuh hati juga dan naik. Begitu kenapa dalam Kolose 3 22-23 itu menuliskan sampai 24. Kalau kamu kerjakan sesuatu, kerjakan suatu hak seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Kolose 3 22-24. Kenapa ada hukum itu? Lagi sekali, ini sudah tahun 2010. Sampai di mana peningkatan kehidupan kita sebagai laki-laki? Ingat, saya tidak mengatakan dan Tuhan pun tidak mengukur dalam hal uang. Ingat itu. Ya, ini yang bahaya. Jangan diukur, sangat salah. Kalau mandat atau tanggung jawab yang kita terima itu dinilai gaji yang naik terus, enggak. Jangan. Maka itu dari tadi saya tidak bicara soal gaji atau soal uang meningkat atau tidak. Karena kepercayaan Tuhan dan kepercayaan orang itu jauh lebih berharga daripada nilai uang. Jawab iya atau tidak, saudara? Iya. Nah, maka itu jangan ukur dengan uang. Ukur dengan kepercayaan orang dalam diri kita. Untuk apa saja dalam hidup ini, itu kepercayaan. Maaf ya kalau saya beri contoh misal gitu, saudara jangan mikir yang negatif. Cuma ini menunjukkan hal yang gampang saja. Misalnya di antara kita, berapa banyak di antara kita kalau ada orang-orang tertentu di Nabiris ini, misal dia mau pergi atau semua apa, kenapa dia bisa berani menyerahkan mobil itu kepada si A, kenapa kepada si B? Ngerti maksud saya contoh itu? Berarti orang itu melihat, orang itu bisa diberi tanggung jawab. Itu contoh kecil dalam kehidupan kita ini. Ada banyak yang kita bisa temukan. Dan lagi sekali, kelaki-lakian kita itu ditentukan bukan besar kecilnya badan kita, tapi ditentukan berapa besar mandat atau tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan ataupun orang kepada kita. Coba renungkan, kalau ini terjadi dalam diri kita semua, jawab pertanyaan saya baik-baik. Ada nggak orang yang kekurangan? Ada nggak orang yang kekurangan? Kenapa tidak ada? Nah, karena kerjaan kan ngejar kita. Sebetulnya kita nggak perlu cari-cari kerjaan dalam hidup ini. Kerjaan itu ngejar kita. Kalau wibawa surgawi tentang tanggung jawab itu sudah ada dalam diri kita. Maaf kalau saya katakan, maka itu kalau ada di antara kita lama nggak dapat kerjaan, bukan karena surat lamarannya kurang bagus, bukan, tapi karena tanggung jawab itu bisa dilihat oleh orang. Renungkan ini baik-baik. Ini konsep yang penting dalam kehidupan kita. Karena kalau sampai sudah ada tanggung jawab itu, orang akan cari kerja, akan cari kita. Pasti itu nggak mungkin tidak. Bicara tanggung jawab, kita pasti melangkah pada nama baik. Bisa dipercaya atau tidak? Coba baca lagi tadi Amsal 22 ayat 4. Coba baca lagi, ya, dari 2 terjemahan. Ayo, 2 terjemahan silakan dibaca, yang baru dan literal boleh. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Yahweh adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Jadi berani berkata. Kalau sampai saudara sering kekurangan, maaf, jangan saudara tertuduh ya, tapi ini baik untuk bangkit. Berarti kita nggak dapat ganjaran kekayaan. Kenapa? Karena kita nggak bisa diberi tanggung jawab. Terjemahan barunya, saya dibaca. Terjemahan baru. Pahala kerendahan hati adalah takut akan Yahweh, kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Kata ganjaran itu adalah kepercayaan, hadiah.
Mungkin tidak ada orang memberi hadiah pada orang nggak bisa apa-apa atau kalah terus. Nggak mungkin. Ganjaran atau hadiah kepada orang yang bisa berhasil dalam hidup. Jadi siapa yang hari-hari ini rasanya begitu sulit cari kerjaan, begitu sulit masalah uang segala macam, ubah konsep hidup kita. Jangan kejar uangnya dulu. Persiapan diri baik-baik untuk bisa bertanggung jawab dalam hidup ini. Jadi percaya orang atau tidak. Kita lihat beberapa ayat yang lain lagi untuk kita bisa belajar. 2 Timotius 3 ayat 10. Ini lompatan yang jauh sekali. Nah, sampai suatu hari saudara, masing-masing kita sebagai laki-laki harus bisa berani berkata seperti ini. Salah satu bentuk tanggung jawab, salah satu bentuk berani ambil resiko, salah satu bentuk berani diberi mandat adalah satu kalimat penting, satu kata penting di ayat itu. Silakan dibaca. 2 Timotius 3 ayat 10. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaran. Nah, stop sampai kata itu dulu. Tetapi engkau telah mengikuti. Terjemahan literal pakai kata apa? Kata mengikuti. Dan engkau telah mengikuti aku dari dekat. Sama, mengikuti aku dari dekat. Nah, itu tambah. Berarti jelas. Saudara catat ini baik-baik. Kalau kita sebagai laki-laki nggak berani dicontoh dan jadi contoh, jadilah perempuan. Kalau kita menjadi laki-laki harus berani dicontoh. Katakan amin. Berani dicontoh, berani tidak takut. Jadilah pengikutku, kata Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Seperti aku telah jadi pengikut Yesus. Selanjutnya Pak ya. Cara hidupku. Ulangi lagi coba dari depan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Mengikuti ajaranku. 2. Cara hidupku. 2. Cara hidupku. Pendirianku. 3. Imanku. 4. Kesabaranku. 5. Kasihku. 6. Dan ketekunanku 7. Bapak-bapak yang terhormat, perhatikan ini baik-baik. Ayo kita melatih. Nanti di rumah refleksikan diri sendiri sebelum kita tidur. Kira-kira dari 7 hal ini, yang mana aku bisa katakan pada orang-orang di sekitarku untuk berani berkata, ikuti. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku, ketekunanku. 7 hal itu. Coba temukan. Seandainya ada di antara kita belum bisa satupun, startnya hari ini, mulai hari ini, katakan amin. Aku harus berani dicontoh dan jadi model untuk apa saja. Bagi saudara yang baru-baru bergabung atau belum tahu, perhatikan mengapa dalam komunitas kita ini, dan banyak orang yang belum tahu juga tapi merasa heran. Kenapa saya selalu mengajarkan kepada semua kita yang bergabung untuk berani tinggal sama-sama rame-rame. Di Penjunan berapa keluarga ini? 6. Berapa keluarga? 4. Masa 4? Nggak mungkin 4 keluarga. 4 keluarga. Ya, yang bujang berapa orang single? Nah, contohnya ini. Di pondok berapa banyak orang itu sering tinggal. Nah, saudara, ini tujuannya supaya kita bisa dicontoh dan diikuti oleh yang lain. Kita harus berani. Jadi saya ulangi lagi, salah satu konsep tanggung jawab kita sebagai laki-laki bisa berani dicontoh. Amin. Enggak takut. Ayo, hitung, sungguh-sungguh hitung mulai hari ini. Kita di bagian mana? Oh, percayalah kalau semua kita mengikuti konsep Alkitab ini, nggak ada orang gagal di antara kita. Nggak ada orang kekurangan, nggak ada di antara kita. Lagi sekali saya katakan, kerjaan akan ngejar kita semuanya. Duit itu akan ngejar kita semuanya. Karena posisinya sudah benar. Begitu, ayo. Mulai hari ini kita berlomba-lomba, amin, untuk melakukan itu. Semua kita. Ayo kita kerjakan. Tanggung jawab apa yang kita belum beres sampai hari ini, seberapa tahun, itu nggak selesai. Jangan merepotin orang lain. Berani mengambil risiko untuk diri sendiri. Masih ingat triwiranya Daud? Ketika Daud ingin minum air itu, begitu dapat nggak jadi minum dia. Heran kenapa? Karena air itu adalah nyawa kalian. Dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Dan dari triwira itu jadi orang-orang hebat dalam kerajaan Daud. Karena tanggung jawab itu tadi. Ratapan pasal yang ketiga.
Ayat yang ke-25. Orang yang sendablek apapun kalau punya anak buah